Nah, kalau sudah dipahami konsepnya seperti ini, maka tolong yakini betul ya. Kita harus kenali dulu diri kita. Jangan-jangan sudah puluhan tahun jadi manusia, nggak kenal dirinya sendiri. Karena tidak tahu siapa dirinya, nggak paham fungsi hidupnya. Nggak tahu mata untuk apa, tangan untuk apa, kaki untuk apa. Padahal sudah puluhan tahun hidup kan. Antum yang urusan dunia yang tidak dihisab, antum pahami, Anda pelajari sampai sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, S-nya banyak sampai dingin gitu kan. Ada yang profesor, ada yang macam-macam. Tapi urusan kita sendiri yang dihisab, kita nggak pelajari. Ini yang bahaya gitu kan. Ini yang bahaya. Nah teman-teman sekalian, kalau sudah paham dalam diri kita ada nafsu dan takwa, itu tandanya setiap aktivitas kita akan selalu dihadapkan pada dua pilihan ini. Anda mulai bangun tidur, itu pasti sudah mikir tuh. Karena dua dorongan itu mengarahkan pada dua hal itu. Gak percaya silahkan. Baru bangun tidur sudah milih itu. Begitu bangun, klek, apakah mau gosok begini atau langsung diam begini? Apakah ke kamar mandi dulu atau misalnya ke wastafel dulu? Itu baru bangun tidur tuh. Sudah pakai pakaian, milih dulu. Mau pakai baju yang mana? Apakah yang ini ataukah yang lain? Mau makan, milih lagi. Mau yang ini atau yang ini? Itu semua pengaruh ini, dua hal ini akan selalu bertarung. Imma Anda pilih yang baik atau imma Anda ikuti keinginan nafsu ini. Yang jadi persoalan, ini nggak ada masalah. Yang jadi persoalan yang harus kita kenali konsep yang ini. Sepanjang Anda kenali cara kerja nafsu dan cara untuk membahasnya, maka dengan itu akan lebih mudah kita mengendalikannya. Sekarang kita mulai kenali bagaimana cara kerja nafsu menurut Al-Quran dan kenapa dia diciptakan. Kita bisa katakan begini, ya Allah, kenapa engkau tidak ciptakan kami dengan takwa saja? Seperti malaikat misalnya gitu kan? Kan kalau ada nafsu kita punya potensi salah. Kalau begitu Allah ciptakan kami untuk berbuat salah dong. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat uraian Al-Quran. Sebetulnya gampang ya. Kalau diciptakan takwa saja, kenapa harus saya ciptakan kamu? Gitu kan? Cukup aja malaikat, kamu gak usah hidup deh. Tapi kita lihat nanti apa perbedaan manusia dengan malaikat. Saya hapus ini boleh? Tenang aja ya, saya udah 2 kali kesini, alhamdulillah. Sudah datang sendiri, terangin sendiri, tulis sendiri, saya hapus sendiri, ya masya Allah. Antum lihat aja lah, alhamdulillah. Baik. Pertama, teruskan ayatnya. Quran surah 91 masih di ayat 7 sampai 10. Ya, sekarang lihat ayat 8 sampai dengan 10-nya. Ayat 9 ya, maaf ya. Ini sudah. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketemu di situ. Sekarang lihat ayat 9-nya. Bagaimana cara kita memosisikan nafsu. Perhatikan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka. Ini poinnya. Ini cara kita memosisikan nafsu. Qad aflaha. Man zakka. Ini poinnya. 1. Kalimatnya menggunakan kata falah. Aflah dari kata falah. Artinya tenang, bahagia, sukses, nyaman. Tenang, bahagia, cenderung sukses dalam beraktivitas, dan nyaman. Fokus. Men, huruf yang menunjuk pada orang tanpa batas. Jadi baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, itu masuk kategori man di sini. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, siapapun yang namanya manusia, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, saya jamin hidupnya pasti tenang, bahagia, sukses, bahkan nyaman dalam menjalani kehidupan. Zakkaha, ini diterjemahkan di mushaf yang bisa menyucikan nafasnya, jiwanya. Masih ingat di nafas tadi ada apa saja? 1 ada takwa, yang kedua fujur, masih ingat ya? Saya mau tanya sama ibu deh bu ya.
sebentar. Kalau ibu mencuci pakaian, yang dihilangkan tuh kotorannya atau pakaiannya? Kotorannya kan ya, bukan pakaiannya ya. Kalau pakaiannya dihilangkan, masya Allah nggak akan selesai gitu kan? Ada kotoran buang gitu kan? Taib. Yang dihilangkan kotorannya, bukan pakaiannya. Perhatikan, Allah seakan ingin memberikan gambaran pada kita saat Allah menciptakan nafsu itu, bukan ingin menjadikan manusia menjadi kotor, bukan. Tapi ingin membuang sifat-sifat potensi yang tidak baik yang ada pada dirinya dengan cara menciptakan nafsu itu, mengangkat supaya takwanya itu muncul. Bahasa paling gampangnya begini, saat Allah ciptakan takwa, ini ada sifat baik, saya turunkan, saya hapus sebentar. Saat Allah ciptakan takwa, turunannya misal ada jujur, ada sabar, ada rendah hati, kan? Allah ciptakan lawannya tadi, nafsu, fujur. Jujur lawannya apa? Bohong, kan? Dusta. Sabar lawannya? Marah, misalnya, kan? Rendah hati lawannya? Sombong. Ini pasti nih ya. Setiap diciptakan sifat baik di takwa, diciptakan lawannya, di fujur. Selalu begini. Jadi ketika Anda diarahkan pada kejujuran, sisi lain mengajak pada kebohongan. Ketika Anda dilatih untuk sabar, yang lain melatih Anda untuk marah, meminta Anda untuk marah. Paham sampai sini? Nah, perhatikan kalimat Qur'annya. Qad aflaha man zakkaha. Kata Allah, saya ciptakan sifat-sifat ini bukan ingin menjadikan Anda jelek, bukan. Saya ciptakan sifat bohong bukan ingin menjadikan Anda pembohong, bukan. Bukan menjadikan Anda pemarah, bukan. Bukan menjadikan Anda sombong, tidak. Tapi untuk melatih yang baik-baik ini supaya muncul. Zakkaha, cuci sifat jelek-jelek yang ada pada diri manusia, potensi nafsu tadi. Yang ini saya ciptakan untuk melatih yang takwanya supaya muncul, bukan ingin menjadikan Anda jelek. Dicuci yang jelek ini supaya tampil pakaiannya bagus. Bohong diciptakan untuk menguji supaya yang jujur itu muncul. Sebab kalau bohong gak diciptakan, bagaimana ketahuan jujur? Kalau tidak ada sifat marah, gak akan diketahui sabar, Pak. Silahkan, bagaimana Anda bisa menguji kesabaran kalau gak diciptakan marah? Kalau tidak ada sombong, gak akan ketahuan rendah hati. Karena itu saat Allah menciptakan sombong di nafsu, bukan ingin menjadikan nafsunya kotor, bukan. Tapi supaya dicuci yang kotornya, muncul sifat baiknya. Sombong diciptakan untuk melatih sifat rendah hati di takwa supaya muncul. Katalis kalau dalam bahasa kimia. Jadi mohon maaf, rumus cepatnya kata Quran, qad aflaha, akan tenang kehidupan seseorang, nyaman dia, sukses dalam beraktivitas, damai hidupnya, zakkaha, jika dalam kesehariannya saat dihadapkan pada hal yang tidak baik itu, dia bisa mencucinya dengan mendatangkan lawannya. Misal, ini agak rumit sedikit ya, saya sederhanakan supaya mudah dipahami. Fokus sebentar. Saya ambil satu ya, marah misalnya. Lawannya apa? Sabar. Lihat rumusnya. Allah tidak menciptakan marah kecuali untuk melatih supaya sabar muncul. Caranya supaya hidup Anda tenang, nafsu ini bisa ditekan, salah satu caranya, lihat rumusnya, cara kerjanya ya. Cara kerjanya, setiap muncul marah, kata Quran, cepat cari lawannya untuk dimunculkan. Pahami oleh kita bahwa marah itu diciptakan bukan ingin menjadikan dia pemarah, tapi supaya melatih sifat sabar di saya muncul. Di setiap muncul yang jelek-jelek, cepat cari lawannya. Sucikan itu dengan sikap baik kita. Itu poinnya. Suami pulang ke rumah, Bu ya, misal kalau marah-marah, apa salah orang rumah?